Aku Yaya, seorang pelajar asal Provinsi Aceh yang pergi jauh meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu di negeri Kangguru. Sudah 2,5 tahun aku belajar di sebuah kota kecil bernama Adelaide. Dibanding kota yang lainnya, Adelaide merupakan kota yang cukup sepi dan jauh dari keramaian. Di masa normal, aku biasanya berpapasan dengan beberapa orang yang sedang berlalu lalang. Tapi di masa pandemi, apalagi saat lockdown, kota ini bagaikan kota mati. Saat ini aku belajar di Bellevue Heights Primary School atau setara dengan sekolah menengah umum. Sekolah yang cukup bereputasi di Australia Selatan. Di sekolah ini aku mendapatkan pendidikan yang beda dari yang aku selalu dapatkan di sekolah dasar Indonesia. Di sekolah ini ada kurikulum di mana aku dituntut harus banyak membaca dan belajar sendiri. Aku belajar tentang beragaman di sini, karena teman-teman sekolahku datang dari kultur dan negara berbeda, seperti dari negara-negara di Afrika, Pakistan, Eropa, dan lainnya. Kota Adelaide terletak di Australia Selatan. Banyak orang menyebut kota ini dengan kota 1000 gereja, karena memang di kiri dan kanan terdapat banyak gereja yang bisa penduduk kunjungi. Dari sejarahnya, kota ini dulu dibuat oleh Inggris ketika menduduki Australia pertama kali. Kita tahu kalau orang Inggris di zaman itu mayoritas beragama Katolik. Maka tak heran jika banyak gereja didirikan dan bertahan hingga saat ini. Meskipun sekarang beberapa gereja telah ditinggalin atau beralih fungsi, namun ornamen-ornamen Katolik kuno membuat bangunan di kota ini terasa berbeda, unik sekaligus nyentrik. Selain tempat ibadah, gedung-gedung pemerintah dan pusat perbelanjaannya juga syarat dengan desain arsitektur gaya Eropa di zaman dulu. Oh ya, di Adelaide ini juga banyak taman-taman, misalnya saja Taman Botanical Garden ini. Kalau di Indonesia, kamu mungkin tidak asing dengan Kebun Raya Bogor. Konsepnya mirip-mirip lah seperti itu. Cuman di sini ada ribuan macam tanaman termasuk bunga-bunga dan tanaman hias seperti bunga mawar, kamboja, dan lain-lain. Nah, taman ini menjadi tanaman favoritku selama di Australia. Karena setiap kali aku kesini, aku merasakan kedamaian. Jika ada libur sekolah, tempat ini menjadi tempat pertama yang akan aku kunjungi. Ada banyak hal yang aku lakukan di tempat seindah ini, mulai dari berjalan-jalan, melihat bunga-bunga, berfoto sampai duduk. Selama pandemi ini, aku sering banget ke taman bersama ibuku dan saudara laki-lakiku. Karena ibuku bilang kalau dekat dengan alam dan sering berada di dekat pohon, akan membantu imunitas kita juga loh. Meskipun aku kecil dan imunitasku masih kuat, namun tetap harus menjaganya. Apalagi aku belum dikasih vaksin, karena Australia mensyaratkan vaksinasi tidak boleh di bawah umur 15 tahun. Jadinya aku harus kudu hati-hati menjagakan imunitasku. Virus tidak memandang umur, karena bisa kena umur-umur 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bahkan anak-anak. Oleh karena itu, aku benar-benar menjaga dan mengatur pola makanku. Oh ya, aku juga mengurangi makanan yang berminyak dan mulai untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah. Beruntungnya lingkungan di kota ini cukup mendukung untuk orang yang ingin makanan sehat. Orang-orang di sini sangat peduli dengan kesehatan mereka dan menghindari makanan nggak sehat yang mengandung banyak minyak. Oh ya, ngomong-ngomong soal pandemi, sejak 2020 lalu, kota ini sudah bebas masker. Bukan gak percaya dengan adanya corona seperti yang terjadi di Indonesia, namun karena masyarakat di sini memang taat dengan aturan dan kebijakan pemerintah setempat. Jika pemerintah bilang lockdown, maka masyarakat nurut untuk stay di rumah aja. Uniknya, jika ada satu orang terinfeksi COVID, maka seluruh kota akan lockdown.
sampai dinyatakan tidak ada kasus. Kadang lockdownnya cuma 5 hari, kadang bisa sampai 2 minggu, tergantung seberapa banyak kasusnya. Meskipun sudah relatif aman, namun untuk transportasi udara seperti pesawat dan tempat rawan seperti rumah sakit, tetap diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Begitu banyak sekali pelajaran yang aku dapat di sini, termasuk kebiasaan olahraga mereka. Setiap sore pasti ada aja orang yang lari atau olahraga di taman. Orang di sini suka nge-gym, baik cewek ataupun cowok. Golongan lansia pun mereka gak kalah bugarnya, dan pantas saja kalau umur mereka panjang-panjang. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencontoh kebiasaan sehat orang-orang Australia ya, dan menjadikan kesehatan adalah prioritas utama. Bagi kalian yang nonton vlog ini, tetap jaga prokes ya, dan jangan lupa untuk olahraga. Semoga kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa, dan jika kalian mau berteman dengan aku, jangan lupa follow Instagramku ya.